dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu paralel di seluruh dunia. Jadi sistem ini dibentuk, bukan terbentuk dengan sendirinya, tapi oleh sebuah gerakan gitu. Nah ini adalah akhir, jadi kira-kira umurnya akan 120-an tahun. Nah kita hari ini sudah di 2016. Jadi kalau pakai siklus yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun, kita sudah melihat tanda-tandanya. Hari ini tidak ada nasionalisme. Republik Indonesia itu sudah tidak ada. Jadi kita tidak diatur oleh presiden. Presiden ini boneka dari bankers class. Jadi waktu Indonesia merdeka, utang kita nol. Hari ini tiba-tiba utang kita 4.000 triliun. Dan kita tidak bisa mengambil keputusan apapun. Semua ditentukan oleh IMF dan Bank Dunia. Ya, jadi titik terakhir ketika Pak Harto menandatangani yang disebut 18 letter of intent pada tahun 1998, itulah titik terakhir kita sepenuhnya dikendalikan oleh sistem riba. Dan ini dalam proses runtuh. Kita sekarang tidak punya pegangan. Semua orang memahami itu, bahwa negeri ini tidak ada guidance, tidak ada pegangan mau kemana, mau menuju apa, kecuali titik kehancurannya gitu. Yang ditandai antara lain dengan ini tadi. Dulu ini bisa, nggak usah jauh-jauh, dalam waktu belum 20 tahun sudah kehilangan nilai, ya kan? Sekarang ibu-ibu kalau bawa uang 100.000 udah, aduh, komplain saja. 100.000 dapat apa di pasar seharian, tidak cukup gitu. Nah jadi itulah yang ingin saya sampaikan, betapa pentingnya jalan keluar kita hanya kembali kepada Allah SWT. Jadi ada satu pemikir besar Jerman namanya Heidegger gitu. Dia pun sudah mengatakan bahwa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Artinya sudah terbukti selama 300 tahun sejak pertama kali didesain, sistem politik dan keuangan yang dari hasil pikiran manusia ini sudah terbukti gagal gitu. Dan karena itu seyogyanya perlahan-lahan, dan terutama dalam tradisi Melayu, jadi yang harus kita pahami adalah Nusantara ini dulu berada di bawah kesultanan, dan selama ada kesultanan syariat Islam tegak berjalan. Jadi tidak ada kesultanan tanpa syariat, dan sebaliknya syariat Islam tidak akan bisa dijalankan kecuali kita kembali kepada model sultania, karena itulah yang diajarkan di dalam sunnah gitu. Nah bagaimana detailnya, bagaimana perjalanan kedepannya, ya itu perlu banyak didiskusikan, tapi poinnya adalah bahwa kita harus mulai dengan muamalah. Dan itulah alhamdulillah atas izin dari yang mulia Kiai Mangkunegeri, beberapa hari ini kita akan memulai kegiatan muamalah itu. Jadi kemarin sudah dibagikan zakat dalam bentuk dirham perak, nanti hari Minggu akan dibuat pasar, disitulah umat mulai, masyarakat bisa berjual beli dengan harta yang sebenarnya. Dan ini baru contoh saja gitu, karena yang paling pokok nanti adalah bahwa zakat sudah harus mulai ditarik dalam bentuk emas dan perak, dan dibagikan dalam bentuk emas dan perak kepada mereka yang berhak. Demikian, mudah-mudahan ini sebagai pembukaan wawasan. Insya Allah nanti akan terus berjalan, dan menjadi sangat penting keberadaan lembaga adat Melayu, dan kita masih berpegang pada adagium itu kan, bahwa adat bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Itulah yang harus kita jalankan. Itulah akan kembalinya marwah Melayu, marwah Islam, dan itu akan dimulai dari Nusantara, karena di sini yang paling mungkin. Di Eropa tidak mungkin, di Amerika tidak mungkin, di Australia, di Afrika apalagi. Tapi tradisi sultania, tradisi Islam akan kembali dari timur, dan itu adalah Nusantara, dan itu adalah bapak-bapak sekalian gitu. Jadi ini adalah zaman perubahan, di mana takdir Allah SWT tidak bisa kita tolak gitu. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian telah kita dengarkan paparan singkat dari Amir Zaim Saidi. Tadi saya lupa memperkenalkan beliau ini. Amir Zaim Saidi ini adalah guru saya. Saya biasanya ikut kajian beliau ini di Depok. Beliau Amirat Nusantara. Jadi dalam proses kita merekonstruksi
atau merestorasi Islam ini kami bersama-sama di bawah bimbingan Amir Zaim Saidi. Nah, untuk mungkin saya mau menambahkan sedikit mengenai pasar yang akan kita selenggarakan di depan rumah ini adalah mengikuti pasar dalam pengertian yang sebenarnya. Pasar seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa pasar kita, pasar bagi kaum mukminin itu adalah pasar tanpa pajak, pasar tanpa riba, pasar tanpa sewa apapun. Semua orang boleh berjualan. Yang penting bahwa mereka adalah saudara kita, kaum mukminin. Jadi kita juga mengharapkan bapak-bapak sekalian ini yang hadir di sini untuk bisa juga mensosialisasikan mengenai pasar yang mau kita buat. Ini semua orang muslim boleh berdagang di sini dan boleh berjual beli. Non muslim pun boleh. Nah, selanjutnya juga pasar ini akan kita memperkenalkan bagaimana dirham dan dinar dipergunakan sebagai alat tukar. Demikian. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan respon dari bapak-bapak dan ibu mungkin yang di belakang. Kami persilakan, mumpung waktunya masih ada, dan Amir Zaim saya pikir bersedia untuk nanti menambahkan paparan-paparannya. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin saya lah yang nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Bapak yang terhormat, saya tadi sangat tertarik dengan sistem ya. Ini saya sejak kecil dulu diajarkan orang tua saya tuh membayar zakat fitrah itu pakai beras, barang yang dimakan. Sekarang ini banyak pakai duit, jadi orang ngantarkan pergi ke Badan Amil tuh bawa uang soal itu. Jadi waktu itu abah saya suka nentang, kalau tidak ada beras ke di rumah, tidak ada, beli pasar dulu, antarkan sini itu. Tapi sekarang ini udah umum, jadi kebanyakan malas bawa beras dari rumah, bawa uang aja. Itu gimana itu Pak sistem itu? Kami mohon penjelasan. Makasih. Mungkin ada yang lain supaya bisa sekalian. Langsung aja gitu ya. Nah, ini langsung aja mungkin. Ya, jadi ini ada satu contoh. Ini adalah satu contoh di mana kita sama sekali tidak peduli dengan rukun dan sahnya sesuatu dari syariat Islam, karena sudah begitu jauh mengikuti tata cara hidup yang kita pikir ya seperti ini gitu. Artinya tadi dengan uang kertas, dengan kehidupan yang ada hari ini, sampai-sampai satu rukun zakat fitrah misalnya. Zakat fitrah itu tidak ada hubungan dengan uang. Zakat fitrah itu adalah ketetapan zakat pada makanan, pada kut. Nah, makanan yang sesuai dengan keadaan lokal. Jadi kalau yang dimakan secara lokal beras, zakatnya beras. Kalau di tempat yang makannya sagu, zakatnya sagu. Tempat makannya gandum, zakatnya gandum. Begitu seterusnya. Jadi penggantian zakat fitrah dengan uang itu tidak sah. Tapi yang perlu kita pahami adalah bukan soal tidak sahnya itu sendiri, tapi bahwa hari ini kita tidak lagi mengikuti hukum Islam, tidak mengikuti ketentuan syariat Islam. Nah, yang menjadi masalah adalah para ulama sekalipun hari ini mengatakan gitu, ya kita sudah hidup dalam sistem seperti ini.